Oke, pagi-pagi semangat pagi, rekan-rekan semuanya semangatnya boleh pagi dan selalu pagi dan happy Monday ya, Money Day di mana hari ini minggu terakhir di bulan Juli dan kemungkinan kita akan menanti closing candle pada akhir bulan Juni nanti ya. Dan apakah closing candle menentukan penguatan dolar atau tidak? Nanti kita akan bahas hari ini ya. Oke. Untuk minggu lalu kita langsung morning ini aja fundamentalnya ya. Minggu lalu tersebut pernyataan bahwa disepakati belanja infrastruktur Amerika Serikat senilai 579 miliar dolar Amerika yang telah memicu optimisme pemulihan ekonomi Amerika Serikat ditambah meredanya ekspektasi pengetatan moneter The Fed. Oke. Meredanya ekspektasi ini, ada beberapa pejabat-pejabat The Fed ini yang menyampaikan bahwa inflasi bersifat sementara atau bersifat hanya tidak terlalu lama ya. Ya, kenaikan inflasi ini atau inflasi yang tinggi ini bersifat sementara dan pasar akhirnya akhir pekan lalu cenderungnya taking profit terhadap indeks dolar ya, karena pernyataan The Fed dan data PCE minggu lalu di hari Jumat itu di bawah ekspektasi dan berdampak terhadap pelemahan indeks dolar. Lalu naiknya keprihatinan pasar secara global, secara munculnya laporan bahwa varian baru COVID-19 ya, varian Delta bisa memicu gelombang ketiga virus yang lebih buruk dan ini mengakibatkan kekhawatiran pasar terhadap ekonomi global itu kembali lagi seperti awal tahun 2020 kemarin ya. Nah, berarti kita kembali lagi lihat jika memang terjadi lagi kondisi yang memang lebih buruk, maka dolar Amerika berpotensi menguat dikarenakan safe haven akan menguat dan cash is the king. Nah, lalu fokus minggu ini ya, perhatian investor atau pasar tertuju kepada laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yaitu non-farm payroll yang akan dirilis pada hari Jumat ini ya, yang kita sebut adalah Jumat Keramat. Di mana di Jumat Keramat tersebut bukan satu data saja, maksudnya bukan satu data non-farm payroll atau data dari lowongan pekerjaan saja, tetapi ada 3 data yang bobotnya sangat penting. Yang pertama adalah non-farm payroll-nya itu sendiri, yang kedua tingkat pengangguran, dan yang ketiga adalah upah per jam di Amerika. Nanti kita akan bahas satu persatu. Lalu minggu ini juga ada meeting OPEC ya, di mana hari Kamis 1 Juli nanti ada meeting OPEC untuk membahas tentang rencana biaya produksi. Dan minggu ini juga ada laporan atau rilis data dari inflasi Eropa dan PDB Inggris, pendapatan domestik bruto di Inggris, yang akan dirilis dan berpengaruh terhadap pergerakan market Inggris dan Eropa. Oke, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi minggu ini ya. Kita telusuri di mana fundamental tersebut ada yang terschedule dan ada yang unschedule. Ini yang terschedule yang mungkin bisa dapat membuat suatu sentimen pasar bergerak dan dikumpulkan kembali data-data tersebut dari satu mata uang, dari satu negara, sehingga menyimpulkan fundamental negara tersebut itu bagus atau buruk, maka berpengaruh terhadap mata uangnya tersebut. Ya. Nah, pertama di hari Senin ini tidak ada data high impact atau data yang besar, high impact dan medium impact, jadi berpotensi market kemungkinan besar sideways atau ranging ya jelang NFP nanti. Tetapi jika memang ada data yang besar, ada pergerakan pasar yang signifikan, maka bisa saja terjadi karena sentimental pasar ya. Oke. Lalu di hari Selasa, data consumer confidence dirilis pada jam 9 malam ya untuk confidence atau kepercayaan konsumen terhadap bisnis di Amerika ya. Jika memang meningkat kepercayaan bisnis di Amerika, berdampak dolar akan menguat pada sesi 21.00 tersebut ya.
Karena dari data konsumen confidence ini meningkat atau forecast-nya di atas dari aktualnya di atas dari forecast dan previous, maka berdampak dolar akan menguat. Oke, di hari Rabu mulai ada pergerakan yang memang signifikan. Di antaranya adalah pada jam 4 sore akan ada data inflasi Eropa yang sebelumnya itu jam 8 pagi data manufaktur PMI untuk Tiongkok ya yang berpengaruh terhadap mata uang Aussie ya, Aussie dan New Zealand. Dan jam 4 sore data inflasi akan dirilis kemungkinan besar menurun ya. Jika memang inflasi Eropa itu menurun, maka berpotensi euro akan melanjutkan pelemahan, tetapi jika aktualnya nanti menguat, maka euro akan berpotensi rebound ke atas. Dan nanti secara teknikal kita akan bahas euro, pound sterling, dolar yen atau dolar Swiss, dan juga XAU USD. Dan di malam harinya pada 19.15 ini ada data penting dari Amerika bahwa ADP NFP ya atau memang versi swastanya yang merilis bahwa tingkat lowongan pekerjaan pada bulan Juni ya ini ya berpotensi melemah atau di bawah dari bulan sebelumnya ya. Nah, ini forecast-nya atau konsensus atau ramalannya itu di bawah dari previous. Tetapi nanti aktualnya pada jam 19.15, jika memang hasil aktualnya itu lebih rendah dari forecast, maka dolar berpotensi melemah, dan sebaliknya jika menguat dari forecast, maka dolar berpotensi menguat. Dan di malam hari ada Chicago PMI, pending home sales, dan untuk minyak mentah ada data inventory atau pasokan minyak mentah yang akan nanti aktualnya muncul pada hari Selasa. Oke. Lalu di hari Kamis, manufaktur Jerman akan dirilis, ya, dan ini mempengaruhi terhadap mata uang Eropa. Dan pada hari Kamis juga ada meeting OPEC untuk khusus energi minyak, ya, yang mungkin OPEC akan memprihatinkan terhadap produksi di saat pandemi ini terjadi dan virus varian baru ini meningkat, maka bisa saja berpengaruh terhadap produksi minyak mentah dari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh produsen, ya. Dan di hari Kamis juga ada data penting untuk kaitannya terhadap data tenaga kerjaan, antara lain adalah klaim pengangguran ya di Amerika Serikat atau unemployment claims dan juga ISM manufaktur PMI. Nah, ini menyangkut terhadap sektor bisnis. Jika memang manufaktur PMI-nya itu meningkat, maka berpotensi upah per jam di Amerika akan meningkat. Dan klaim penganggurannya kita lihat ya, klaim pengangguran ya. Dari awal bulan ya, klaim pengangguran ini kan seminggu sekali ya, ya. Kita perhatikan grafiknya 385 lalu naik ke 376 ya. Ini sebenarnya lebih turun, ya. Tetapi secara grafik ini meningkat satu bulan ini ya. Bulan ini meningkat, ya, karena dari awal minggu itu 385 sampai di akhir pekan ini, ya. Jika memang aktualnya itu meningkat klaim pengangguran tersebut, maka bisa berpotensi tenaga kerja Amerika akan mix. Ya mungkin saja tingkat penganggurannya tidak ada perubahan, dan mungkin bisa saja terjadi perubahan jika ada kenaikan yang signifikan. Tetapi data nanti dirilis akan pada hari Jumat. Kita lihat hasil aktualnya untuk tingkat pengangguran di Amerika, unemployment rate. Ya. Dan di hari Jumat ini atau Jumat Keramat ada beberapa meeting penting seperti Bank of England, ya, dan juga ECB. Ya, akan bicara soal prospek ekonomi di Inggris dan di Eropa terkait terhadap rencana kenaikan suku bunga atau tidak ada rencana kenaikan suku bunga dari kedua bank sentral tersebut. Ya, kita tunggu hasil rilisnya. Jika memang tidak ada
berita atau memang tidak ada penyampaian yang baru lagi untuk signifikan terhadap pasar, maka berpotensi pound sterling dan euro akan melemah. Oke, dan di malam hari ini ada data penting, kita akan mengikuti juga ya pada hari Jumat malam nanti ya, atau non-farm roll seperti biasa, jam 7 kita lakukan kumpul dulu untuk briefing membahas tentang strategi atau informasi apa yang kita dapat dalam observasi jelang non-farm roll pada jam 7 hari Jumat jam 7 nanti ya. Dan ini kita sebut adalah Jumat Keramat. Oke ya. Jadi kita perhatikan kesimpulannya adalah dolar menjelang Jumat Keramat atau NFP itu masih tergolong menguat ya. Karena faktor dari efek hawkisnya The Fed ya, tetapi hawkisnya itu mengacu terhadap akan berfokus terhadap tingkat ketenaga kerjaan karena ini sangat fokus ya. Kemarin itu Jerome Powell juga menyampaikan dia akan fokus terhadap tingkat ketenaga kerjaan. Jika memang ketenaga kerjaannya meningkat, maka berpotensi dolar akan menguat lagi dan searah dengan rencana The Fed untuk kenaikan suku bunganya pada tahun 2023. Nah, berarti kita kembali lagi lihat ke teknikal ya. Kita cek indeks dolarnya. Kita kosongkan dulu ya. Nah, ini kan Jumat minggu kemarin ya. Saya kosongkan dulu indeks dolarnya. Kita lihat closing weekly. Closing weekly indeks dolar membentuk pola candle, mother bar, dan inside bar. Dan ini menandakan ketidakpastian atau market masih galau terhadap kondisi pasar ya. Kalau memang minggu lalu dia tutupnya di atas dari high ya, high yang minggu panjang ini ya, satu candle besar ini, maka akan melanjutkan penguatan. Dan ini kita buat suatu rentang resisten dan support. Ini resistennya saya buat warna hijau di sini ya, karena ini tergolong pendek. Jadi supportnya, dan ini resisten terhadap weekly atau key level atau level kunci di weekly. Ya. Dan ini batasan untuk supportnya. Ya. Jadi kesimpulannya, indeks dolar minggu lalu masih tertahan di MA50, ini MA50 ya, eksponensial MA50 ya, di mana di sini akan tertahan sideways dan membentuk pola candle mother bar, inside bar. Lalu kita masuk ke D1. Nah, D1 ada beberapa kesimpulan pasar memberikan petunjuk shadow yang panjang ini di bawah atau wick ya, dan ini berpotensi mendorong ke atas harga tersebut ya. Dan kalau kita lihat koreksinya ini bersifat normal ya, dan ini ada resisten become support di sini ya. Ini kita rapikan ini, atau di sini juga sama karena ini banyak support ya, banyak support sini. Nah, maka berpotensi jika support ini ditembus, dolar Amerika akan melemah, dan sebaliknya, jika resisten ini ditembus, maka dolar Amerika akan menguat. Nah, kita perhatikan di sini polanya koreksi, ya. Apakah ini koreksi yang memang benar-benar koreksi di 38,2%? Ini ya. Satu rally ini. Indeks dolar tidak bisa ditradingkan, tetapi nanti lawannya adalah euro dolar, pound sterling dolar, dolar yen, dan XAU-USD ya. Kita lihat key levelnya ini ya. Ini key level untuk satu pekan menjelang NFP di mana 9240 sampai ke 9150. Nah, di key level tertahan di 38,2% Fibonacci retracement satu rally ini ya. Dan ini ada resisten become support ya. Jika ini ditembus maka akan menguji 61,8% indeks dolar ya. Tetapi jika memang dia tembus ke atas ya, ini masih tergolong sideways ya, masih tergolong sideways. Kalau dia berhasil tembus maka akan menguji ini
Ya, karena di atas ada resisten yang kita buat atau di sini ada supply area. Ya, kita lihat cara supply-nya di sini ya. Ambil spinning top ini, D1 warnanya hijau. Dan demand areanya kurang lebih di bawah sini ya. Untuk D1. Masuk ke H4. Ya. Nah, H4 ini kita lihat kecenderungannya sudah break dari trend line-nya dia, maka dia akan menguji resisten ini. Ciri-ciri kalau breakout trend line itu harus tembus juga ke harga puncak terdekat atau harga tertinggi terdekat. Jika dia tembus ini, tembus kategorinya atau breakout kategorinya adalah bodinya, bukan shadow-nya, maka akan berpotensi menguji sini, ya, menguji yang terdekat sini, ya. Jika memang dia tembus ke atas ini, jika hari Senin ini menentukan dia closing candle-nya di atas harga tertinggi 9191 ini ya, maka berpotensi indeks dolar menguat jelang NFP ya. Karena ini juga ada area supply-nya juga di H4 nih. Lihat ya, supply di situ tuh ada tanda-tanda bearish engulfing ya. Nah, H4 warnanya pink magenta. Masih pink aja. Nah, ini ya. Dan demand-nya itu di sini. Nih, ada bullish engulfing. Ambil zona atasnya itu adalah open dari yang merahnya tersebut ya. Nah, bullish engulfing adalah satu pola candle kenaikan, tetapi dia bisa jadi support ya, area demand dan supply-nya ya. Oke, kita masuk ke euro dolar ya. Wah, udah break dia. Euro dolar kita awali dengan open weekly karena minggu ini adalah minggu terakhir, ya, open monthly. Kita lihat dulu monthly-nya. Nah, monthly-nya membentuk berpotensi ya, berpotensi bearish engulfing ya, monthly-nya. Kan monthly ini closing-nya tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi ya. Nah, kita tarik ini pola ini ya. Harga tertinggi ke harga tertinggi, monthly merah ya. Harga terendah ke harga terendah. Ya. Maka disinilah untuk support monthly, ya di sini juga ada demand area bullish engulfing, ya. Di sini akan berpotensi. Kalau kita masuk ke weekly, ya pokoknya monthly ini berpotensi bearish engulfing ya. Ini resistennya kita kunci dulu. Monthly merah, sorry, mohon maaf ya, memang agak lama jadinya. Karena saya butuh karakter-karakter time frame itu sebagai kesimpulan. Karakter warna ya. Ini monthly. Kurang lebih ini ya. Nih, ini kan ini nih. Ya, ini adalah area demand monthly. Nih, ini ya. Ini area ini ya. Ini area demand monthly. Ya. Area ini sebagai support, di atas sebagai resisten. Kita masuk ke weekly. Nah, kalau kita lihat weekly, dan ganti kuning ya. Nah, kelihatan pakai kebakaran, merah semua. Di weekly juga ada berpotensi membentuk pola pivot ya, di mana kenaikannya dari sini, dan juga pola ini juga bisa saja berpotensi turun. Karena juga bisa terjadi pola pivot pun juga bisa menjadi pola berpotensi ya, berpotensi pola head and shoulder. Nih, ya. Nah, berpotensi antara pola pivot atau head and shoulder. Nah, tetapi dia harus tertahan dulu di sini nih. Ini ada demand area, ya. Memang kalau kita perhatikan mother bar inset bar di weekly ini masih ada tekanan turun ke bawah karena mother bar inset bar ini kembali lagi pola candle yang memang konsolidasi atau masih belum menentukan kesimpulan yang detail ya atau jelas ya. Jadi masih menunggu respon pasar, mungkin menunggunya dari hasil
non-farm payroll tersebut. Karena non-farm payroll itu acuan dari The Fed ya. Karena Jerome Powell sempat menyampaikan bahwa akan berfokus terhadap tenaga kerjaan. Kalau tenaga kerjaan sudah kembali pulih ya, dan kita lihat bahwa tingkat penganggurannya kembali ke zaman sebelum pandemi, maka berpotensi ekspektasi kenaikan suku bunganya bisa terrealisasi. Dan kalau memang inflasinya pun juga stabil, pun juga mendukung dari kenaikan suku bunga pada tahun 2023. Oke, kita lihat di sini euro. Ini kita tandai juga ya, sebagai demand area pada tarikan technical analysis weekly. Nah, kenapa kok dari weekly? Karena di hari Senin. Kita lihat dulu weekly-nya, support dan resisten weekly-nya. Nanti kita eksekusinya bukan weekly, eksekusinya tetap pada time frame yang lebih kecil. Ya, yang baru ikut kelas saya mungkin bingung, wah jauh benar ke weekly atau ke monthly. Monthly sebentar lagi closing candle. Nah, cara penggunaan time frame ya untuk menganalisa, mencari support resisten pada masing-masing time frame tersebut atau multi time frame, dan nanti kita mundur ke bawah untuk mencari level eksekusi yang dinamakan top down analysis. Ya, dari time frame besar ke time frame kecil, nanti eksekusinya pada time frame kecil setelah kita dapat beberapa kesimpulan support resisten dari time frame besar. Oke, ini ya. Dan di time frame besar sudah ada tanda-tanda antara pinan, ya pinan nih ya, segitiga pinan, dan head and shoulder ya, karena ini adalah saya rasa sudah fase distribusi ya. Kalau kita mengikuti gelombang Elliott ya, ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4, dan ini gelombang 5. Nah, ini gelombang koreksi ini ya. Nah, koreksi ini menentukan kalau dia tembus ke resisten atas ini, maka berpotensi akan melanjutkan bullish, dan jika dia tembus ke bawah, dia masih dalam tren bullish tetapi koreksinya yang lebih dalam. Ya, ini gelombang Elliott ya. Dia breakout dari masa konsolidasinya dia atau masa akumulasi, dan ini masa partisipasi, dan di atas distribusi. Kita masuk ke D1. Nah, ini kan ini demand juga nih di D1. Oke, kita ambil sini ya. Demand D1 warnanya hijau. Dan kita perhatikan lawan dari indeks dolar tadi, ya karena euro adalah 60% korelasinya, ada rejection dari atas. Kalau dolar indeks itu rejection dari bawah, ya. Ini saya rapikan lagi. Ini ya harus open ini ya, yang merah ya. Kalau misalkan demand area ini. Nah, di sini ya. Nah, kita perhatikan juga atau kita kunci di sini sebagai support. Ya. D1 hijau. Dan kita kunci juga di atas sebagai resisten. Ini ya. Ini support become resisten, kurang lebih dekat di sini aja. Karena support resisten itu dalam definisinya adalah selalu menguji, ya definisi menguji berarti mendekati. Ini kan resisten, support become resisten didekati, ya. Lalu di sini juga ada demand area, ya. Ya memang berpotensi menahan dolar, euro dolar ya. Tapi kita sudah bentuk support di sini saja ya. Didekati, disentuh atau ditembus, ya. Kita masuk ke H4. Nah, H4 ada tanda-tanda berlanjutnya penurunan, tetapi tidak terlalu besar penurunannya. Karena ini berpotensi ya, membentuk pola rising wedge H4 magenta. Ya. Pola rising wedge, dan dia sudah tertahan di MA50. Jika dia turun kemana, tinggi pola ini sebagai target. Maka kalau dia tembus di sini, harga akan
home sweet home. Kembali ke supportnya ini, di sini ada demand area. Oke. Ya, bisa lihat ya demand ya, ini ya. Rapi kan ya. Ya. Jika memang Anda ingin memanfaatkan sell, silakan sell saat koreksi ke sini lagi, ya. Targetnya ke demand area ini, atau di sini nih ada demand lagi nih. Bullish engulfing lagi nih. Ya, ini akan berpotensi tertahan di sini. Ini area support sini, ya. Jadi kalau misalkan dia turun menjelang NFP atau dolar menguat menjelang NFP, ya kita tinggal tunggu saja. Kalau sell itu jangan terlalu jauh, ambil ekspektasi targetnya, karena di bawah itu ada hambatan atau pertahanan atau benteng pertahanan di sini akan menahan seller untuk lebih dalam lagi. Ya, oke. Untuk resiko bagi yang memang sell itu di atasnya ini ada supply area, ya. Ini supply. Maka kalau misalkan stop loss-nya ini agak jauh, jika tidak ingin stop loss agak jauh, maka kita ambil sell-nya tersebut di atasnya ini nih. Ya. Nah, untuk area buy di sini, ya, kita cek lagi ke D1, ke H1, sorry. Nah, breakout ini, seperti yang tadi saya sampaikan, dia harus melalui ini, ya. Setiap breakout itu bukan hanya dia tembus dari support atau resisten polanya tersebut, tetapi dia harus tembus juga support terdekat jika dia break low, dan dia harus tembus juga resisten terdekat jika dia break high. Nah, ini bisa saja terjadi konsolidasi, ya, atau bisa saja dia gagal tembus, ya, kembali lagi ke atas. Maka kalau dia tembus ke bawah, tembus dalam arti kata adalah bodinya, ya, bisa melakukan ambil posisi sell, atau jika dia ada kesempatan lagi naik ke atas lagi ke sini, ya, nih ke sini nih, nih ya, saya ambil DH1 ya, oh di 4 yang jelas nih, nih, sini atau di sini ya, karena resikonya nggak besar atau stop lossnya nggak besar, dia bisa di sini. Saya pakai zona aja ya. Ini zona stop loss ya. Kalau mau ambil mau sell sini ya. Stop loss di atas ini. Ini garis ini ya, garis ini jadi patokan. Nih. Open dari ini kan di supply area, open dari ini jadi patokan ya. Nih. Ya, makanya saya tandakan di sini merahnya. Dan jika targetnya kemana? Oh, berarti 1:1 nih ya. 1:1 untuk risk reward ratio. Nah, targetnya itu nggak terlalu jauh. Ini ada demand area juga, ya. Jadi bisa sell di sini, ya, atau di sini boleh nih, di sini juga boleh, ya. Entah di sini juga boleh, atasan pas menyentuh garis, atau MA, ya, kalau mau ideal ya dia di MA 50, kembali ke MA 50 dengan ada tanda-tanda pola candle reversal, bearish reversal di sini, baru sell, ya, stop loss di atas ini, di atas dari high ini ya, kasih spare ke atas. Nah, ya agak besar sedikitnya. Taking profitnya di sini. Ini kan di bawah ada demand ya. Ini kan demand area ya. Nah, jadi kemungkinan besar boleh di sini atau boleh di sini ya. Nah, boleh di sini atau boleh di sini. Nah, ini targetnya di sini ya. Dan stop loss-nya tetap di atas ini idealnya ya. Di atas harga tertinggi ini ya. Oke, memang secara risk ratio RRR-nya itu tidak cenderung netral 1:1 ya. Resikonya 1, reward-nya 1 ya. 1 artinya gini. Misalkan stop loss-nya tersebut berapa pip? Kita lihat dari sini. 64 pip, targetnya 71 pip ya, kurang lebih 1:1. Tetapi kalau kita lebih nego ke sini lagi ya, ke MA
atau garis trendline yang kuning, yang pink magenta ini, stop loss-nya kemungkinan 51, targetnya bisa mencapai 84. Ya, lebih baik atau lebih besar targetnya dari stop loss. Ya, oke, kemungkinan besar euro seperti itu secara project plan kita di minggu ini berpotensi sebelum NFP dolar masih menguat sementara dan bisa saja terjadi dinamika sideways terhadap indeks dolar dan berpengaruh terhadap euro dolar sebagai korelasi besarnya. Ada pertanyaan? Alasan dia melanjutkan turun karena berpotensi menembus kembali support dari breakout rising wedge, ya. Nah, ini kan area supply, dia mendekati sini, dia berbalik turun ke bawah, ya. Nanti dia berbaliknya gimana? Jika ada tanda-tanda pembalikan reversal pada time frame D1, ya, dan menurut saya akan ada tanda-tanda reversal pembalikan pada tanggal 30, dan itu pun juga bisa berpotensi melanjutkan turun ke bawah atau berbalik ke atas. Nah, dari mana saya tahu? Ada kalender yang memang tanggal 30 itu ada pembalikan daily roadmap, ya. Dan sambil menunggu, mungkin ini masih tergolong sideways, jika ada tanda-tanda reversal candle di D1, ya, D1 pada tanggal 30, reversal candle bisa berbalik, bisa reversal atau bisa continue candle, ya. Continue candle itu mother bar, inset bar. Kalau reversal itu nih, seperti ini, seperti bullish engulfing. Maka kemarin pas tanggal berapa ini ya? Ini hari Senin minggu lalu ya, tanggal 28 itu adanya pembalikan. Nah, pembalikan itu bersifat sementara dan tanggal 30 nanti bisa terjadi adanya pembalikan atau penerusan dari kenaikannya ini. Oke? Ada pertanyaan untuk euro? Bungkus? Responnya dong. Biar semangat saya nih. Bungkus, Coach. Oke. Kalau nggak ada responnya nggak semangat ya. Kita ngopi dulu ya. Ngopi dulu. Kopi hitam tanpa gula. Mantap. Pagi, sore, ngopi. Tapi nggak pakai gula. Ya, kita masuk ke GU. Ya. GU. Mungkin baru lagi deh. GU closing weekly-nya dulu kita lihat ya. Selalu melihat closing weekly ya. Dan ini ada resisten, kita kunci aja di sini. Resisten weekly warnanya kuning ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah itu untuk monthly, kuning itu untuk weekly, hijau untuk D1. Biru untuk H4, biru untuk H1, H4 itu pink magenta. Oke, kita lihat di sini mother bar, inset bar, ya. Lalu kita kunci juga supportnya di sini. Dan ini ada resisten become support. Nah, jadi ini satu aja. Ini ada support, ini juga support ya. Ini resisten become support. Jadi kalau misalkan dia melemah, kondisinya dia akan tertahan di sini. Secara tren sudah terjadi golden cross ya di time frame weekly. Artinya GBP masih ada bullish, tetapi karena kondisi di Inggris itu varian baru meningkat dan dari hasil meeting BOE Kamis kemarin itu belum ada tanda-tanda untuk hawkish atau kenaikan suku bunga, maka GBP masih ada pelemahan dari efek fundamental sementara ya. Tetapi secara keseluruhan atau jangka panjangnya, tren GBP USD masih bullish dengan ditandai oleh golden cross antara MA50 dan MA200. Oke. Kita masuk ke D1. Ya. Nah, ini tadi bullishnya ya. Dihapus dulu deh. Oke. Atau tidak, visualisasinya hanya weekly dan monthly saja. Nah, weekly saja deh. Oke, kita lihat di sini
support yang di weekly tadi tertahan dan bersamaan atau confluence dengan MA 200 ya di D1, dan ini juga area demand ya, area kuat sekali di sini ya. Nah, kita tandai aja gini. Ya. Supportnya itu di atas, ini sebagai major. Sorry, resistennya di atas sebagai major. Supply-nya maksudnya. Nih, ini ada, dapat besar deh. Ada bearish engulfing sini nih. Ya. Ini berarti major supply. Nih. Ya, nih. Ini bearish engulfing ini open dari yang birunya itu jadikan patokan untuk zona bawah ya. Dan ini zona atas. Ini supply yang dekat ini. Supply dekat ini. Ini major supply, ini major demand atau support. Ini kita tandai aja dulu ya. Artinya ini rentangnya sebesar ini ya. Pound sterling karena di atas juga ada double top ya. Double top ini berpotensi double top, sorry. Ini karena kalau double top itu harus tembus neckline ya. Neckline-nya kan dari sini ya. Kan dia naik dari atas ini, di sini dia tertahan, di atas naik dan dia tertahan di sini di top yang sama dan ini kembali neckline. Oke, kita masuk ke H4. Nah, H4 pun juga kemarin setelah kita kerucut langsung deh. Dari hasil GBP meeting kemarin, ya BOE meeting kemarin ya, maka berdampak juga rising wedge. Apa itu rising wedge? Rising wedge yang memang continue. Rising wedge ada dua ya, ada yang reversal pattern, ada yang continue pattern. Ya. Supaya ada sisi edukasinya ya. Jadi bukan hanya analisa saja. Ya. Saya sudah sampaikan bahwa GBP berpotensi melemah terbentuk rising wedge. Rising wedge ada dua pokoknya ya. Ada yang continue, ada yang reversal. Ini yang reversal. Ini ya. Dia turun, dia ada kenaikan yang tidak sebesar penurunannya dia, rising atau kenaikan yang menyempit, wedges sempit. Ya. Oke, wedges ini sempit. Falling wedge bawahnya ya. Lawannya falling wedge. Falling wedge itu dia uptrend, dia koreksi ke bawah, dia menyempit, dia akan berpotensi melanjutkan naik. Nah, rising wedge ini melanjutkan turun ya. Nah, ini juga bentuknya ya, dia turun dari sini, impuls ya, breakout dari sini ya, dan dia naik, kenaikannya dia tidak sekuat atau tidak sebesar dari penurunannya dia, penurunan sebelumnya, maka dia naiknya hanya sedikit dan menyempit, membentuk wedges. Dan begitu dia breakout dari sini, ya support terdekat kan ini, ya support terdekat ini, ya ditembus support terdekat, dia retest lagi ke sini, lanjut. Nah, sampai berapa penurunannya? Saya hitung. Ya. Tinggi pola sebagai target ya, tinggi polanya dia sebagai target. Ya. Targetnya adalah tinggi polanya ini, stop loss-nya di atas ini. Oke. Kita lihat targetnya tinggi pola segini. Ini ya. Dia tembusnya di sini. Nah. Tembusnya dari sini kan, kurang lebih nih ya, tembusnya nih. Ya, tembusnya di sini. Ini ada area apa nih? Ada yang tahu nggak? Ini area apa nih? Demand. Demand. Ya. Bullish engulfing. Ya. Warnanya pink magenta. Demand area, kita rapiin ya, demand-nya pas di open ini. Ya, open ini ya. Nah, jadi GBP masih ada peluang penurunan sampai sini, ya seiring dengan penguatan dolar sementara menjelang NFP. Ya. Sell-nya di mana? Sell boleh balik lagi ke sini. Ini kan support yang di breakout ya, support yang di breakout dan support ini bisa menjadi resisten sekarang. Ya, stop loss-nya di atas ini. Ya,
selama dia belum tercapai target rising wedge-nya, berpotensi mata uang Inggris ini masih berpotensi melemah terhadap dolar Amerika. Ya, kita masuk H1, berarti boleh sell di sini, stop loss-nya bisa di sini, atau stop loss-nya di atas ini. Atau dengan alat bantu, apa nih namanya? Fibonacci retracement, ya, biar nggak sepi dong. Ya. Nggak ada musik soalnya nih. Fibonacci retracement nih H1 berarti biru. Ya. Nah, boleh ke sini. Ya. Jadi yang ingin manfaatkan buy boleh targetnya sampai sini. Ya, buy boleh, stop loss-nya di bawah sini, di bawah 0%, targetnya ke sini. Ya. Nah, berpotensi begini nih market. Nih, ya. Dia akan menguji ini lagi, dan ini ada beberapa konsolidasi atau base, dan 38,2% Fibonacci dari saya tarik dari atas. Ini penurunannya ya, satu wave ya. Satu wave, walaupun ada yang panjang, tetap ini jadikan satu wave. Ya. Dan ini 50%, jika sell di sini, stop loss-nya di atas 61,8% Fibonacci, dan di atas dari MA 200. Ya. Sell di sini, stop loss di atas ini 30, bikin 40 pip atau 35 pip. Ya, 35 pip. Targetnya yang terdekat sini, 48 pip, 1:1, maksimum sampai sini. Ya, 1:2. Oke? Dan jika ingin buy, boleh sekarang stop loss-nya di bawah sini, tapi ingat ini masih ada tendensi turun karena faktor rising wedge tadi, walaupun bullish trend masih dalam jangka panjang. Nah, untuk area buy di bawah sini, tunggu di H4 jika ada pembalikan harga, pola candle reversal di sini, boleh untuk buy, ya, dan boleh buy now untuk jangka pendek atau untuk intraday, targetnya sampai sini, stop loss-nya di bawah sini. Ya, kasih spare 5-10 pip dari low ini. Oke? Ada pertanyaan atau bungkus? Bungkus. Bungkus, yang lain mana nih? Pak, ya. Kalau buy itu kayaknya agak resiko, karena kan kalau misalnya dia nggak koreksinya terlalu tinggi, ntar dia ada rejection lagi kan, ke bawah, mendingan sell nunggu di atas. Di pasar pasti ada buyer, ada seller ya. Nah, buyer sellernya itu nggak penting, yang penting stop loss-nya di mana. Masing-masing punya alibi loh. Saya harus netral di sini ya. Kalau saya berikan sesuatu informasi itu berarti ada dasar, berarti ini mesti dalam area support ya, boleh buy tapi jangka pendek, resikonya besar. Karena apa? Faktor rising wedge masih menentukan untuk mendorong pound-sterling ke bawah lagi. Nah, mungkin rekomendasi untuk daily trade-nya adalah sell di resisten ini, ya seperti tadi Bu Nurul sampaikan ya. Kan ada yang buyer juga, Pak, saya mau buy nih, mau trading sekarang. Kok nunggu sell nanti? Boleh nggak saya buy sampai menunggu ke atas? Ya boleh. Yang penting stop loss-nya di input, spare-nya 5-10 pip dari harga terendah ini. Oke, Bu Nurul? Bu Nurul? Oke, Pak Kus. Karena partisipan bisa saja, saya mau buy aja dulu sekarang deh, nanti sell-nya di atas. Ya. Nah, mungkin untuk rekomendasi di sini, ini kan ada tanda-tanda support become resistant, 38,2%. Ya. Kalau kita tarik trendline sini, ya caranya Pak Kadir, mana Pak Kadir ada nggak nih? Nah, ini kan jadi resisten ya. Ya, satu ya. Saya bedakan warnanya. Yes. Nah, ini kan resisten. Swing high ke swing high. Ya, ini ke sini. Nah, ini boleh sell di sini atau sell di sini boleh ya. Stop loss-nya di bawah, di atas 61,8%. Nah, saya tambahin lagi deh. Rekomendasi kedua. Nah, jadi buatlah satu plan itu jangan satu, bikin 2 plan. Ya. Nah, ini skenario sell di sini juga ada 50% Fibonacci, ini resisten, jadi boleh sell di sini, stop loss-nya di atas 61,8%.
Kalau market ke atas, ke 61,8% ditembus ke atas, maka dia akan menguji resisten atasnya ini dan rising wedge berpotensi gagal. Oke? Kita masuk ke dolar Swiss atau dolar yen nih, ya. Dolar yen ya. Closing weekly bullish ya, closing weekly bullish. Monthly nanti berpotensi masih bullish closing candle-nya ya. Dan dia tertahan di tes di sini lagi. Ini nggak apa-apa nih. Ini price action ini kita jadikan sebagai support nanti. Oke, ini ya. Ini kan boleh untuk ada reversal ya. Dan ini candle kejepit ya di weekly. Jadi kita tandai aja ini sebagai, kita kunci dulu. Ini weekly ya. Resistennya dan ini supportnya. Key level. Oke. Masuk ke D1. Nah, D1 ada kemungkinan besar dolar yen akan koreksi dulu ke bawah sini. Ya, ini ada pin bar akan berpotensi tetap menahan, dan ini merah ini adalah trend line dari week monthly ya. Ini ke sini ya. Ini ke sini. Nah, ini melintas di sini, maka di D1 terlihat di sini ada satu trend line, dan ini pin bar ya. Dan ini satu rally ya. Mungkin saya butuh bantuan Fibonacci retracement ya. D1. Nah, ini ada 23,6% melintas juga monthly ini ya. Trendline monthly. Di sini juga ada MA50 ya. Jika dia tembus ke atas kemana? Ke 27,2% minus ya, atau 127% nih. Nah, di harga 1122 ya. Kalau dia tembus menuju ini, tapi kalau dia turun, dia akan menguji sini dan sini. Ya, bentar, sini ya, ambil nih D1 ya, D1 ini besar juga sih. 50% ini. Bertahan di sini deh. Yes. Ya. Ini separator bulan ya. Bentar lagi bulan ini udah habis. Nah, ini ada demand di sini nih. Ya. Tandai aja. Ada base ya. Ada satu base di sini, jadi satu aja. Warna hijau. Dan ini resisten become support di sini ya. Ini MA50 ya. Ini sebagai demand bawahnya atau major demand-nya. Dan di atas sebagai major supply ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini kan false break nih ya. Oke, berarti kesimpulannya nanti kita ambil di H4 ya. H4 atau H1. Ini sebagai support, ini ada candle kejepit, ini ada trend line monthly ya. Ini ada Fibonacci retracement 23,6 ya. Ini ada resisten become support. Ini juga jadi potensi nih. Ya, untuk buy di sini. Ini ada kuat the monthly. Ya. H4 berarti pink ya.
Lalu selanjutnya ya udah tanggung di 50% sini nih. 50% ini juga sebagai kuat, ya. Ini juga sebenarnya kuat juga nih supportnya. Ya. Nah, ada Fibonacci 38,2%. Nah, satu rally ini H4 ini, ya ini rally terakhir ini ya, sorry. Ini rally terakhir ini, ya. Ini satu wave terakhir ya. Kita boleh tarik Fibonacci retracement juga untuk mencari dukungan. Saya rapikan lagi nih. Untuk mencari dukungan support kuat untuk buy dolar yen. Nah, ini perhatikan ya. Mohon cek di sini yang saya lingkarkan nih, sebentar saya lingkarkan dulu. Nih. Ada apa aja di situ? Oke, ini saya lihat ya. Saya lingkarkan ini. Area ini ada apa saja yang berpotensi menahan turun ke bawah? EMA 200. Oke, ini nih, sebentar ya, saya rapatkan dulu. Ini nih. Ya. Lalu ini ada juga sama ya. line. Trend line, oke. Satu trend line ya. Ada resisten become support. RBS, oke. 3. Terusnya ada candle kejepit. Lihat. jepit. Ada area demand. Demand gitu. Area lah, Indonesia aja lah. Ayo, apalagi? Yang warna-warni itu hijau dengan pink. Vivo D1 berapa persen? 38,6 ya, 38,6%. Confluence dengan Vivo 4 warna pink berapa persen? 61,8%. Wah, gede nih. Oke ya. Berarti dukungan supportnya ada beberapa nih. 1, 2, 3, 4 ya. Resistance become support, demand area, trend line weekly, monthly. Di sini ada kombinasi Fibonacci retracement ya. 38,2%, 38,6% pada tarikan D1 ya, warna hijau ya, nih ya hijau ya. Lalu ada kombinasi juga di sini confluence bersamaan Fibonacci 61,8%, satu wave terakhir ini ya yang berpotensi dan bertemu di sini bersamaan dengan 38,6 D1 ya. Jadi secara kesimpulan bahwa level ini atau area ini kan confluence akan berpotensi menahan ya. Tetapi kalau ini dijebol maka dia akan menguji sini ya. Buy pertama di sini targetnya ke sini dulu. Buy kedua di sini targetnya ke sini ya. Ini kan tadi support ini berpotensi kuat, kalau ditembus dia jadi resisten. Nah, stop loss-nya jika Anda buy di sini, stop loss-nya di bawah 78,6% atau 76,4% untuk Fibonacci ya. Stop loss-nya di bawah sini ya. Oke, saya gambarkan ya, saya rapikan. Saya rapikan entry di sini. Stop loss di bawah sini. Targetnya ke atas sini. Targetnya pakai hijau. Ya, inilah. Kalau bisa di sini aja boleh nih. Ya. Ini boleh nih. Ini kan resisten. Bisa aja nggak tercapai ke atas, nanti kita jadi menyesal ya. Sini aja yang dekat 23,6% nih, ya. Nggak perlu sampai resisten sini, ya. Oke, kan kelihatan nih. RR-nya kan lebih besar target kan ya. Resikonya berapa pip? Kita lihat.
resikonya 20 pip atau 30 pip bikinlah bulat. Targetnya bisa sampai 55 pip. Oke. Bungkus. Jadi bukan tebak-tebakan ini ya. Hasil observasi dari time frame besar ke time frame kecil, kita kombinasi, ketemulah suatu area yang ideal untuk kita entry. Ya. Karena apa? Masih bullish. Ya. Tanda-tanda bullish dari mana? Nah ini, golden cross di D1 ya. Nah, namanya bullish pasti tidak, tren itu bukan garis lurus, ada koreksi atau ada pullback. Nah, tetapi analisa ini tidak 100% benar, ya. Rencana kita ini hanya prediksi atau sesuatu hal yang belum terjadi, itu adalah prediksi, maka resiko kita batasi di sini dengan di bawah dari Fibonacci, targetnya dari resisten yang pernah tercapai. Bungkus? Bungkus kan nih? Dapat berapa tuh? Ya, 3 ya. Euro, pound sterling, yen. Ada pertanyaan? Ini karetnya 2 nih bungkus nih. Karena indirect currency. Indirect currency itu base currency-nya dolar, USD, JPY. Kalau direct currency, base currency-nya euro atau pound sterling dan dolar sebagai counter currency. Jadi karetnya 2 ya. Dibikin karetnya 2 bungkus. Ya, yang lain bagaimana? Lanjut, Coach. Lanjut. Lanjut. Oke. Nah, gitu dong. Semangat kita nih. Happy Monday. Kita masuk ke XAU ya. XAU. Ya, SAU. Ya, sorry. Pak Jamie. Terputus. Gol belum, Coach. Ya, XAU kan gol. Ini, XAU ya. Closing weekly-nya hampir sama seperti euro ya. Di mana di sini adalah mother bar, inside bar, ini satu bar yang besar, tetapi kecenderungan trennya masih bullish. Ingat, kecenderungan trennya masih bullish. Di sini ada EMA 100 ya, yang akan berpotensi jika dia turun ke bawah, yaitu ada harga 17.12 ya. Oke. Di sini ada pin bar atau ini adalah histori yang pernah tercapai, demand support yang pernah tercapai ya di sini dan dia berhasil keluar dari atas ini. Oke. Kalau kita tarik sebuah kesimpulan, bentar lagi kan closing monthly nih. XAU USD masih ada kans sideways ya untuk jangka panjang. Tapi trennya bullish ya. Ini adalah secondary reaction atau tren sekunder, di mana dalam teori Dow ya menyatakan bahwa tren itu terbagi 3. Tren pertama adalah primary, primernya ini ya, ini primary atau memang jangka panjang tahunan, dan yang kedua adalah secondary reaction atau sekunder tren sekunder, ini koreksi ya. Tren sekunder turunnya itu tidak sepanjang tren primary. Nah, berarti ini masih dalam kondisi bisa saja emas masih ada penekanan lebih dalam lagi atau koreksi yang lebih dalam, di mana closing candle monthly berpotensi bearish engulfing atau berpotensi dark cloud cover. Dark cloud cover itu yang di atas posisinya dan melebihi setengah body dari sebelumnya. Nah, lalu kita masuk ke ini, kita bikin warna merah ya. Ini resisten. Ini supportnya ya. Ini support ya. Ini jadi tahanan ya. Masuk ke weekly, tertahan di sini ya. Ini juga support ya. Ini kan harga terendah bulan lalu ya. Harga terendah bulan lalu ya, ini ini bulan ini ya. Oke, ini juga ada EMA berapa nih? EMA 100 ya. Kita boleh tarik satu wave ini untuk wave kecil. Nah,
Ini jadi tarikan weekly lah ya. Sorry, monthly daily saja ya. Karena ini pendek. Nah, ini 61,8% nih. 61,8% berarti tertahan antara 1795 dan 1767 nih. Ini rentangnya ya. Ini ada MA 50 nih di sini di monthly. Masuk ke D1. Oke. Berarti 1795 ini masih dalam menjadi resisten kuat. Bentar. Nah, ini masih tergolong sideways jelang NFP ya. Ini support monthly, ini ada resisten become support ya. Ini jadi kuat ini ya. Support-support di bawahnya kita udah tandai di sini atau di sini. Yang terpenting adalah kita mengetahui karakter dari pergerakan emas. Karakter emas pertama, volatilitasnya tinggi, yang kedua, dia bisa menjadi dua kepribadian karena dia safe haven. Kepribadiannya bisa mengikuti dolar, bisa juga dia berlawanan dengan dolar karena safe haven. Yang ketiga, patuh terhadap support resisten. Ini support ya, ini support, resistennya ini. Dan yang keempat, sering berbalik arah membentuk pola candle reversal, baik itu di D1 bahkan di time frame semuanya ya. Nah, di sini kita perhatikan D1 belum ada tanda-tanda kenaikan atau penurunan. Kemungkinan besar sama seperti euro, tanggal 30 berpotensi adanya pembalikan atau reversal ke atas, atau dia melanjutkan ke bawah atau continue. Tanggal 30. Sekarang ini masih kondisi sideways. Ya. Nah, kita masuk ke H4. Di sini ada potensi pola grafik yang berpotensi gagal. Ya. Ya. Ini pola grafiknya. Kok merah? H4 pink magenta ya. Ya, itu dong ya. Agak lama memang sih, cuman kan karakter ini saya disiplinkan ya. Nah, ini pinan ya, potensi ini saya anggap false break yang kecil ini ya. Ini ke sini ya, ini ke sini. Nah, dia coba tembus ke bawah, gagal. Nah, kalau memang terjadi pinan ini adalah satu pola grafik yang ini ya, pinan ya, membentuk segitiga di bawah, bearish pinan dan bullish pinan. Ya, kalau misalkan dia tembus ke bawah, tembus itu breakout bodinya, bukan shadow-nya. Kalau dia bodinya ke bawah, ya, dia bisa berpotensi melanjutkan turun. Pinan ini hasil kawin silang antara symmetrical triangle dan flag ya. Karena dia memiliki suatu tiang dari atas ke bawah atau tiang dari bawah ke atas, ya. Oke, di sini tiangnya ini dia turun, ya. Di sini membentuk segitiga yang kecil atau pinan, tetapi dia nggak berhasil menembus supportnya ini nih. Tanda-tanda breakout dari pola grafik atau chart pattern itu selain dia tembus support resisten polanya dan juga harus menembus bodinya tersebut support resisten yang terdekat dari horizontal, ya, bisa dipahami ya. Ini tembus, tapi gagal. Kalau tembus ke atas dia bisa potensi naik lagi. Ini belum eksekusi nih, belum kita bungkus, ya, masih mengobservasi. Oke, lalu kita lihat lagi di sini kan supportnya 61,8, ini resistennya, berarti rentangnya masih bergerak di rentang ini, ya. Ini ada supply. Ini. Supply. H4 warnanya pink. Dan di bawah ada demand. Bullish engulfing nih ya. Nih. Makanya tertahan dia tuh. Ya, ini demand, dia mantul balik lagi. Kena demand. Ya. Nih perhatikan ya. Saya udah sharing deh minggu lalu deh. Demand ini berpotensi kuat, ya, nyentuh balik lagi dia. Tunggu closing candle H4, kalau closing H4 berbalik ke sini lagi, maka masih kecenderungan sideways. Dan masuk ke H1, ya, ini
bullish piercing karena dia sempat tertahan demand dan ini supportnya. Bullish piercing itu melewati setengah body ya. Price action, ini body besarnya, ini body selanjutnya seperti mother bar, inset bar ya, tapi di dalam body mothernya melebihi setengah body, maka berpotensi jika candle ini tembus ke atas akan menguji ini dan ini ya. Ini yang diuji nih. Stop loss-nya di sini nih. Atau nunggu buy di sini. Oke. Jadi kesimpulannya adalah kecenderungan XAU USD sebelum NFP masih sideways ya. Di mana kita bisa manfaatkan buy atau sell pada resisten dan support. Nah, ini supply. Ini terdekat nih ya. Ini terdekat. H1 warna biru. Nah, ini juga sama ya. Ini demand, di sini demand ya. Walaupun demand ini ditembus, tapi dibalik lagi. Dia lebih kuat, yang lebih kuat menahan adalah demand yang bawahnya nih, H4, warnanya pink magenta. Demand ini tembus, ya kembali lagi hukum time frame berlaku. Ya, time frame yang lebih besar, secara teknikal, ya bobotnya lebih kuat daripada time frame yang lebih kecil. Nah, ini contohnya. Demand di H1 tidak sekuat dari demand yang di H4. Maka di H4 ini menahan. Tetapi belum tentu di H4 kuat karena masih ada demand yang besar di D1. Nah, ya. Maka kita butuhkan stop loss pada setiap entry posisi. Oke, kita lihat di sini ya. Untuk entry buy boleh kita menyentuh sini lagi atau ke sini ya. Stop loss-nya di atas di bawah sini ya. Untuk sell di atas ini. Jadi bisa buy langsung ya kalau tembus ini ya. Kalau dia tembus dari mother-nya ini ya. Ini kan mother bar, inset bar. Ya kalau dia berhasil tembus, dia bisa langsung ke atas ini. Ya. Ini resistennya nih. Ini anggaplah false break lah. Ini resisten ini. Ini kan hampir sama nih. Ya, ini resisten, ini false break kita anggap nih. Ya. Ini kita anggap false break. Ya. Tapi bisa jadi support resisten ya. Dia bisa jadi resisten kuat juga karena bisa area demand. Area supply. Jadi targetnya ke sini ya. Atau buy-nya di sini ya. Ini. Atau buy di sini. Nah, masing-masing punya target ya, punya konsep yang berbeda-beda. Ada yang konsep lebih daily trading atau breakout ini bisa langsung entry buy, stop loss-nya agak jauh tapi, atau stop loss di bawah ini nih, di bawah dari candle doji ini ya, swing low ini. Kalau misalkan dia breakout ya, karena ini adalah suatu pengumpulan data atau base, bisa terjadi rally, base rally ya. Kalau di bawah base ini dia drop ke bawah, maka akan menuju sini. Maka jika memang terjadi breakout, closing candle-nya tembus di atas, boleh langsung buy, targetnya boleh terdekat ini, 1783 sampai ke 1788. Tapi stop loss-nya di bawah dari doji ini, H1 ya, di bawah doji ini. Lalu buy di sini boleh, jika Anda ingin negosiasi lagi, buy di sini, ini trend line yang kita tarik di H4, ya. Dan ini ada support di sini. Ini support, maka berpotensi menahan, ya. Atau buy di sini 61,8% tarikan analisa D1 karena warnanya hijau. Stop loss-nya kalau buy di sini, stop loss di sini. Kalau buy di bawah sini, stop loss-nya agak jauh nih, ya. Boleh di sini, ya. Boleh juga di bawah 1758. Oke, jadi jika ingin sell di atas ini, ya. Ini kan resisten, jadi sell on resisten atau dia breakout ke bawah, ya. Tapi lebih baik saat breakout ke bawah jangan sell ya, karena ini area demand semua nih, area support. Bahaya kalau misalkan Anda sell di bawah, ya tertarik ke atas, akhirnya terbawa jalan-jalan atau bisa terjadi kerugian. Ya lebih baik sell-nya di atas ini. Kenapa sell-nya di atas ini?
Karena resistennya nggak terlalu jauh, kalau stop loss atau breakout ke atas, kita stop di atas ini. Ya. Berarti kalau misalkan dia breakout ke atas, target selanjutnya adalah menuju sini. Ya. Ini ada hampat nih. Ada supply area, ada 38,2%, ada juga trend line atau channel yang melintang tarikan monthly. Ini kan melintang ya, tarikan monthly. Jadi akan berpotensi kalau ini ditembus, maka akan menguji ini. Nah, kita teknik entry-nya bisa buy on correction atau buy now saat dia breakout, tetapi untuk tahap awal daily trade sebelum NFP, targetnya sampai sini dulu. Ya. Jangan ekspektasi terlalu tinggi, karena apa? Ini banyak hambatan-hambatan dan market masih kecenderungan sideways. Karena ini potensi bisa saja pinannya jadi, ya bisa gagal, bisa jadi pinannya. Kalau dia break ke bawah dan membentuk pola candle di bawah, closing body-nya di bawah, maka potensi dia turun. Tetapi kalau dia balik lagi ke atas di H4 membentuk pin bar atau hammer, maka bisa saja berpotensi naik. Maka di H1 begitu dia breakout, ya boleh langsung entry buy, stop loss-nya di bawah dari doji ini atau di bawah dari trend line. Ya. Oke, ada pertanyaan atau bungkus? Detail atau enggak nih? Detail atau tidak? Ya, mohon responnya dong, biar semangat kita. Happy Money Day. Pokoknya mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa mendapatkan suatu berkah atau berkat untuk kita semuanya, bermanfaat, dan bisa jadi referensi rekan-rekan semuanya. Oke, saya rasa cukup ya, dari jam 10 sampai setengah 12 kurang ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat dan menjadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Dan 1 minggu ke depan, baiknya kita intraday dulu atau day trade dulu sebelum adanya tanda-tanda reversal, balik ke atas atau berlanjut ke bawah dari kesimpulan non-pump roll. Jangan lupa, minggu ini ya ada beberapa kelas-kelas penting. Besok hari Selasa kita bahas tentang product knowledge, indeks saham atau CFD, ya CFD saham. Dan di hari Jumat kita akan live trading non-pump roll, ya. Dan sekalian kita akan membahas identifikasi sebuah tren. Jumat Keramat ini kalau bisa ikut semua, kita sama-sama trading bareng dan diskusi bareng untuk bagaimana kita mendapatkan suatu pengalaman dan mendapatkan suatu pengetahuan dalam mengatasi live trading atau trading bareng non-pump roll. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Ya, sampai jumpa pada morning briefing minggu depan. Ya, salam trading santai dari saya Kuswanto dan disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Ya. Thank you, Pak Gus. Thank you. Kasih bosku. Makasih bosku, suaranya nggak ada bosku. Sorry bosku, kesentuh ya. Ya. Gimana sehat Pak Johan? Syukur deh masih sehat. Syukurlah. Yang penting Iya. kita trading terus lah ya. Iya. Seminggu nggak trading. Nggak trading. Oke, carilah peluang ya. Enggak. Ini dolar nggak tahu kemana nih, bingung masih. Masih galau. Masih abu-abu. Ya. Pejabatnya masih simpang siur. Ada yang memang optimis kenaikan suku bunga, ada yang juga bilang inflasi ini bersifat sementara. Jadi pasar masih bingung membentuk sideways, Pak. Iya, itu dia. Jadi kita nggak berani masuk pasar, bos, minggu ini. Aduh, pusing gara-gara. Daily trade. Kalau Pak Johan swing trade berarti nunggu setelah NFP boleh. Iya. Cari amannya, bos. Udah kena. Ya. Nah, dihajar udah, bos. Oke, sehat selalu, Pak. Ya. Saya juga lanjut nanti. Ya, sehat ya. Pas juga. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Sampai bertemu Selasa dan Jumat besok. Thank you. Oke.